Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Maulidah SPD, peserta PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Asal LPTK dari Universitas Negeri Malang, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan nomor induk mahasiswa 253174728894 melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 15 Banda Aceh, pelajaran IPS kelas 7 dengan materi kebutuhan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Berarti sudah siap belajar ya hari ini ya? Sekarang ibu mau anak-anak coba lihat kelasnya sudah rapi belum? Sudah bersih belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kita mau tepuk dulu ya. Ayo semuanya boleh bangun dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Berarti sudah siap belajar semuanya ya? Sudah. Boleh duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa
dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dan mencapai kesejahteraan. Ternyata anak-anak, kebutuhan itu dia ada jenis-jenisnya. Ada 4 jenis kebutuhan. Ya. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Nah, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya ini itu dia juga dari ke dalam 3. Ya, kebutuhannya ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Ada berapa? Ada 3. Itu yang jenis tingkat pertama menurut intensitas. Nah, kebutuhan primer itu apa, Bu? Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok kita. Nah, kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Makanan, betul. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, makanan. Kita kalau tidak makan, bisa hidup? Enggak. Ya kan? Kita kalau tidak ada makanan, bisa beraktivitas? Enggak. Kita akan lemas. Nah, jadi kebutuhan makanan itu dia termasuk kebutuhan pokok yang harus ada. Kalau tidak ada akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, atau kebutuhan sekunder ini disebutkan kebutuhan tambahan. Nah, contohnya perabotan rumah tangga. Nah, kita sudah beli rumah. Rumah itu termasuk kebutuhan primer karena harus ada kan. Kalau tidak ada rumah kita mau tinggal di mana? Nggak bisa tinggal kita. Nah, kalau sudah ada kebutuhan pokok yaitu rumah, berarti ada kebutuhan tambahannya yaitu perabotan rumah tangga. Nah, kalau di rumah tidak ada kompor, tidak bisa masak, tidak bisa makan. Kalau misalnya di rumah tidak ada lemari, kita tidak bisa menyimpan pakaian. Jadi itu termasuk ke dalam kebutuhan tambahan atau kebutuhan sekunder. Nah, dan yang terakhir ada kebutuhan tersier. Nah, apa itu kebutuhan tersier? Yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer terpenuhi. Nah, jadi kebutuhan tersier itu sama dengan sebutannya kebutuhan akan barang mewah. Nah, contohnya emas. Emas termasuk barang mewah kan? Nah, apalagi yang termasuk barang mewah? Mobil. Mobil. Ya, itu juga termasuk barang mewah. Kemudian ada lagi kebutuhan menurut sifat. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan menurut sifat. Dan dia terbagi lagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu apa ya? Ada yang tahu kebutuhan jasmani? Iya, kebutuhan jasmani itu kebutuhan dasar kita, tubuh kita. Nah, kebutuhan jasmani itu contohnya makan seperti yang tadi. Kalau kita tidak makan, kita akan lemas. Kemudian minum. Nah, kalau kita tidak minum, kita juga menjadi lemas. Itu semua berpengaruh ke tubuh kita. Jadi kebutuhan jasmani itu kebutuhan atas tubuh kita. Nah, kedua ada kebutuhan rohani. Apa itu rohani? Rohani itu
tapi kebutuhan yang pasti akan bermanfaat di masa kita yang akan datang. Nah, contohnya apa? Tabung. Nah, di sini ada yang menabung? Kira-kira tabungan itu bermanfaat tidak ya? Jadi kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang kita persiapkan sekarang dan akan kita butuhkan di waktu yang akan datang. Kemudian ada juga kebutuhan menurut subjek. Nah, kebutuhan menurut subjek ini ada dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual itu apa? Iya, betul. Kebutuhan sendiri untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri, masing-masing orang. Nah, sedangkan kebutuhan kelompok itu kebutuhan rame-rame, betul. Nah, kalau misalnya kebutuhan individual, contohnya apa? Pakaian. Kita masing-masing perlu pakaian kan? Tidak bisa bergantian kan bajunya. Nah, kalau mau sekolah pasti masing-masing punya baju sekolah. Kemudian kebutuhan kelompok. Nah, apa contohnya kebutuhan kelompok? Jalan. Jalan-jalan nggak bisa dibuat sendiri kan? Nah, harus rame-rame. Dan penggunaannya juga harus bersama-sama. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Sama tidak kebutuhan antara perempuan dengan laki-laki? Tidak sama. Laki-laki perlu jilbab tidak? Tidak. Di sini ada laki-laki yang pakai jilbab? Tidak. Nah, jadi sudah berbeda kan kebutuhannya. Kemudian tingkat pendidikan. Gimana tingkat pendidikan? Tingkat pendidikan antara anak TK dengan anak SD sama tidak kebutuhan sekolahnya? Beda kan? Anak SD bawa pensil sedangkan anak TK tidak perlu bawa pensil dan buku. Nah, kemudian lingkungan dan tempat tinggal. Nah, kebutuhan antara orang yang tinggal di dekat laut dengan orang yang tinggal di gunung sama tidak? Tidak. Kalau misalnya orang yang tinggal di dekat laut itu suhunya lebih panas, sedangkan orang yang tinggal di pegunungan itu suhunya lebih dingin. Makanya orang yang tinggal di pegunungan bajunya lebih tebal daripada orang yang tinggal di dekat laut. Kemudian ada juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, antara pelajar dengan orang yang sedang bekerja, keperluan teknologinya sama tidak? Tidak. Kalau orang yang sudah bekerja itu memerlukan teknologi yang lebih tinggi. Kalau misalnya masih pelajar itu kalau HP biasa Pak. Tapi kalau sudah orang yang bekerja itu pasti memerlukan HP yang lebih canggih. Nah, kemudian ada juga tingkat pendapatannya. Kemudian ada status sosial dan perbedaan selera. Nah, anak-anak, dari penjelasan ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Ada? Sekarang kita akan buat kelompok ya. Kemarin kan ibu sudah bagi kelompok, satu kelompok 4 orang. Nah, boleh duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nah, sebelum ibu membagikan LKPD, kita nonton video dulu ya. Ada videonya. Nonton sama-sama ya. Kita pasti pernah melihat saat melakukan aktivitas kita merasa terganggu karena ada suatu kebutuhan yang belum bisa kita penuhi. Mau makan makanan yang enak, makanan tuh ingin tidur, ingin tas baru, baju baru, motor baru, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri. Banyak sekali yang keinginannya. Kenapa ya kebutuhan kita sangat banyak?
teknologi pada anak-anak. Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan ini berlangsung selama manusia hidup. Jumlah dan ragam kebutuhan sangat tergantung pada perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat perekonomian, keadaan tempat, waktu pemenuhan, tingkat pendidikan, agama, dan adat istiadat. Jadi, pengertian kebutuhan itu sendiri adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Yang pertama, berdasarkan intensitas atau tingkatan. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibedakan menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan pokok karena kebutuhan ini harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap. Kenapa disebut sebagai kebutuhan pelengkap? Karena kebutuhan sekunder tidak mutlak harus dipenuhi. Contohnya adalah perabot rumah tangga seperti kulkas, TV, kendaraan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan bermewah-mewahan. Contohnya adalah AC, mobil mewah, rumah mewah, dan perhiasan. Kita lanjut ke kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani disebut juga sebagai kebutuhan lahiriah atau kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, rumah, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani disebut juga sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan manusia. Contohnya antara lain beribadah, rekreasi, dan mendapat kasih sayang. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan manusia menurut subjek yang menentukan perbedaan menjadi dua, yaitu kebutuhan bersama. Kebutuhan individu disebut juga sebagai kebutuhan perseorangan, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Kedua adalah kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama atau bisa disebut sebagai kepentingan umum. Contohnya adalah diantaranya jembatan, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan, terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ini juga. Apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerugian, kecelakaan, atau musibah yang tidak dapat dihindari. Contohnya, ketika kita kelaparan membutuhkan makanan, seorang yang sedang kehausan membutuhkan minum, dan seorang yang akan berpergian membutuhkan kendaraan. Yang kedua adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang yaitu kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi pada saat sekarang. Kebutuhan ini bermanfaat untuk kebahagiaan dan kemakmuran pada masa yang akan datang. Contohnya adalah kebutuhan payung saat bepergian dan biaya pendidikan untuk keperluan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kalian sudah tahu dong bagaimana kebutuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sudah tahu kan jenis-jenis kebutuhan? Sekarang ibu akan membagikan ke
mandi lagi ya. Lagi kita akan presentasi. Halo, yang lain boleh mendengarkan kebetulannya presentasi ya. Halo semuanya, boleh fokus dan konsentrasi. Mendengarkan permainan presentasi ya. Nama kebutuhan. Pakaian. Jenis kebutuhan prima. Lemari, bundel, makanan, rumah, emas, stasiun. Radio bundel, mobil stasiun, sekolah kebutuhan kelompok, tabungan kebutuhan masa yang datang. Sepatu kebutuhan individual. Jenis kelamin, contoh pakaian dan sepatu. Perbedaan selera, makanan, contohnya makanan. Tingkat pendapat, email, mobil dan rumah. Lingkungan tempat tinggal, contohnya rumah.